warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melianti Nasution, NIM 2020-50014 dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang epistemologi, di mana epistemologi sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu epistemologi, yang merupakan gabungan dari dua perkataan Yunani, yaitu episteme, yang bermaksud yaitu pengetahuan, dan yang kedua yaitu logos, yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Nah, epistemologi juga merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, dan sumber dan proses ilmu. Jadi dapat kita katakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Nah, istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu, yaitu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh sebab itu, pembahasan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan ilmu. Dalam bahasa Arab, perkataan epistemologi diterjemahkan sebagai nazariyah al-maghrifah. Imam Abdul Al-Fattah di dalam bukunya yang berjudul Madkhal ila al-Falsafah menerangkan bahwa istilah nazariyah al-maghrifah mempunyai dua pengertian, di mana pengertian yang pertama yaitu pengertian yang sangat luas, mencakupi seluruh pembahasan filsafat yang penting serta mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu psikologi, biologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Dan pengertian yang kedua yaitu pengertian yang sempit, yaitu bermaksud ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, yang seperti definisinya, dasarnya, sumbernya, syaratnya, dan bidangnya. Sementara itu, Jamil Saliba dalam Al-Mu'jam Al-Falsafah mendefinisikan nazariyah al-maghrifah sebagai pembahasan mengenai hakikat ilmu, sumber asalnya, ketinggian nilainya, cara mendapatkan serta skopnya. Maka dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta kepada hikmah, cinta kepada pengetahuan, dan cinta kepada kebijaksanaan. Nah, Pythagoras merupakan orang yang pertama menggunakan istilah ini dan dapat menyebut dirinya sebagai seorang filosofos atau pencipta kebijaksanaan. Nah, dalam pembahasan ini, epistemologi merupakan salah satu daripada cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu. Nah, adapun dari segi sejarah pula, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan kepada disiplin filsafat ini, lahirlah cabang-cabang ilmu lain seperti yang pertama yaitu matematika, ilmu logika, ilmu mantik, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Selain daripada itu, Wan Mohnor Wan Daud mendefinisikan istilah epistemologi sebagai filsafat yang membicarakan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses suatu ilmu. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas dan menyelidiki tentang asal-usul, sumber, kaedah, proses, dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan yang menghantarkan kepada hakikat kebenaran. Nah, epistemologi sebagai cabang dari filsafat. Nah, perkataan filsafat merupakan istilah bahasa Inggris yaitu filosofi yang berasal dari gabungan dari dua perkataan Yunani, yaitu yang pertama yaitu philo dan yang kedua yaitu sophia. Nah,
Philo yang bermaksud cinta, manakala Sophia yang bermaksud hikmah atau kebijaksanaan. Perkembangan dan kemajuan ilmu yang dicapai menyebabkan beberapa disiplin ilmu lain telah muncul dari induk filsafat yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ontologi atau teori hakikat atau wujud, yang kedua yaitu teori ilmu, dan yang ketiga yaitu teori nilai. Daripada komponen ini muncul aliran-aliran tentu dalam setiap bidang yang membahas secara mendalam dasar-dasar utama filsafat tersebut sebagaimana yang akan dijelaskan. Secara umumnya, ontologi ialah suatu disiplin ilmu yang membicarakan tentang hakikat Tuhan atau teologi atau metafisik, hakikat alam semesta atau kosmologi, dan hakikat manusia atau psikologi. Pembahasan dalam disiplin ontologi melahirkan beberapa aliran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Nah, di mana setiap aliran mempertahankan pendapat masing-masing tentang suatu hakikat dan kewujudan. Bagi aliran kualitatif, ia terdiri daripada naturalisme, supernaturalisme, materialisme, dan spiritualisme. Manakala bagi aliran kuantitatif terdiri daripada dualisme, pluralisme, panteisme, dan monisme. Dalam aspek epistemologi pula terdapat beberapa aliran yang membahas masalah ilmu menurut pendapat dan ide masing-masing, di mana setiap aliran dilihat saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, aliran itu terdiri daripada rasionalisme, empirisme, positivisme, realisme, dan idealisme. Manakala dalam filsafat aksiologi, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang teori nilai, terdapat beberapa aliran yang muncul seperti naturalisme, hedonisme, aliran utilitarianisme, idealisme, fatalisme, dan teleologikal. Berdasarkan kepada aspek ini, seperti aliran coba membicarakan isu, ruang lingkup, dan skop aliran masing-masing. Hubungan epistemologi dengan filsafat yang lain. Filsafat merupakan suatu bidang ilmu yang luas, di mana terdapat beberapa cabang ilmu lain yang berdiri di bawah induk filsafat seperti metafisik, etika, estetika, logika, filsafat bahasa, filsafat pemikiran, filsafat sains, dan lain lagi. Setiap cabang ilmu tersebut membincangkan perkara-perkara atau isu yang terdiri, misalnya metafisik yang membahas tentang tabiat kewujudan, kebenaran, dan pengetahuan. Etika yang membahas prinsip-prinsip akhlak atau moral dan nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kelompok agar hidup dalam keadaan nyaman dan baik. Dan estetika yaitu suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang konsep yang berkaitan dengan keindahan, cita rasa, dan seumpamanya. Setiap disiplin coba untuk mencapai dalam hubungannya dengan disiplin-disiplin filsafat yang lain, meskipun secara luas, konsisten yang mempertahankan disiplin tersebut secara rasional. Dari segi praktiknya, setiap teori coba meneliti secara kompleks ketuduhan kepahaman yang sistematis terhadap isu-isu yang muncul secara terperinci dan mendalam. Oleh karena itu, hampir seluruh pernyataan tersebut memerlukan kepada pertimbangan epistemologi dalam menyelesaikan masalah ini, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam topik berikutnya. Pembagian ilmu berdasarkan perspektif Islam. Pembagian ilmu menurut perspektif Islam sangat berbeda jika dibandingkan dengan pembagian ilmu menurut Barat, yang mana dalam klasifikasi ilmu Islam, pembagian ilmu itu disusun berdasarkan keutamaan dan kepentingan ilmu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan menurut klasifikasi ilmu Barat, yang mana ilmu itu dibagikan berdasarkan hierarki yang hanya melihat kepada perspektif dunia semata-mata. Berdasarkan kepada perspektif ini, umat Islam dilihat
menyeluruh dan teratur dalam mengklasifikasi ilmu, yaitu berhasil menggabungkan antara ilmu nakli atau wahyu dan ilmu akli atau nalar. Hal ini penting dalam hubungan untuk membentuk teori-teori dasar atau prinsip secara luas, konsisten dan mempertahankan disiplin tersebut secara rasional. Dari segi praktiknya, setiap teori coba meneliti secara kompleks tuduhan-tuduhan yang muncul dalam berbagai isu-isu yang ada. Epistemologi sebagai salah satu cabang utama filsafat memainkan peran utama dalam hubungannya dengan disiplin-disiplin filsafat yang lain. Meskipun materi yang dibahas dalam suatu cabang filsafat itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sering menjadi bahan kajian ahli filsafat, namun semuanya berbeda dengan dasar dan asas yang sama, yaitu coba untuk mencapai hakikat kebenaran dengan jalan keyakinan sebagai objektif akhir kajian. Ia merupakan aspek utama yang dibahas dalam disiplin epistemologi yang menjadi dasar kepada cabang filsafat lainnya. Jika suatu klaim yang dibuat, ia memerlukan kepada bukti yang kuat agar mencapai kepada tahap kebenaran dan keyakinan. Namun begitu, untuk mencapai semua ini, berbagai pernyataan akan muncul, yaitu bagaimanakah kita boleh menyatakan sesuatu perkara itu benar? Apakah bukti-bukti yang mendukung atau menentang suatu dalil, dan bolehkah klaim tersebut dibuktikan? Secara umumnya, para ilmuwan Islam mengelompokkan ilmu itu kepada dua kelompok, yaitu yang pertama, ilmu abadi atau qadim, dan yang kedua adalah ilmu baru atau hadith. Ilmu yang abadi atau qadim ini adalah bersifat kekal yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang baru atau hadith terdiri daripada 3 kategori, yaitu yang terbukti dengan sendirinya, primer, dan demonstratif. Penerangan konsep klasifikasi ilmu dalam Islam boleh dilihat secara lebih mendalam berdasarkan penjelasan Al-Farabi, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali mengenai pemikiran mereka. Telah merumuskan pandangan Al-Farabi dalam kitab Ihsa Al-Ulum yang menyebutkan bahwasanya ilmu itu dibagikan kepada 5 bagian. Yang pertama yaitu sains matematika, yang terdiri dari aritmetika, geometri, astronomi, dan musik. Yang kedua yaitu sains ilmu alam, yang membahas tentang alam natural. Yang ketiga yaitu metafisik dan pecahan-pecahannya. Yang keempat yaitu sains politik. Adapun yang kelima yaitu tentang sains atau filsafat hukum dan sains. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah dalam bab terakhir juga membahas tentang persoalan epistemologi, yang juga membahas tentang klasifikasi ilmu. Penjelasan Ibnu Khaldun dilihat agak mendatar, di mana beliau mengelompokkan ilmu-ilmu yang menjadi tumpuan manusia itu kepada 2 bagian, yaitu yang pertama ilmu nakli dan yang kedua yaitu ilmu akli. Pada setiap bagian atau ilmu nakli dan ilmu akli terdapat 2 pecahan-pecahannya. Ilmu Khaldun membagi ilmu nakli kepada 2 bagian, yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang tidak bersumber dari wahyu. Ilmu yang bersumber dari wahyu terdiri daripada Al-Quran dan hadis. Adapun ilmu yang tidak bersumber dari wahyu terdiri daripada ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu faraid, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu tafsir mimpi. Nah, adapun dalam pembagian ilmu akli, Ibnu Khaldun membagi kepada 4 bagian, yaitu yang pertama ilmu logika, yang kedua ilmu sains, yang ketiga ilmu pertanian, yang keempat ilmu metafisik atau ilmu sihir, dan juga ilmu tentang rahasia-rahasia huruf dan ilmu pembelajaran atau teknik, aritmetika, musik, dan astronomi. Nah, sementara itu pembagian ilmu menurut pandangan Al-Ghazali dilihat agak kompleks, di mana beliau membagi ilmu berdasarkan kepada kelompok-kelompok klasifikasi.
berdasarkan kepada tahapan kewajiban, sumber ilmu, dan pembagian berdasarkan fungsi sosial. Nah, hal ini banyak dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din dan Al-Risalah Al-Laduniyah. Sebagai kesimpulannya, walaupun terdapat perbedaan dalam pembagian ilmu yang dibuat oleh para ilmuwan Islam, ia hanya berdasarkan kepada suasana dan latar belakang pemikiran mereka masing-masing. Sebagai kesimpulannya, walaupun terdapat perbedaan dalam pembagian ilmu yang dibuat oleh para ilmuwan Islam, ia hanya berdasarkan kepada suasana dan latar belakang pemikiran mereka masing-masing. Namun begitu, semua ilmu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Al-Attas bahwa beberapa klasifikasi ilmu yang dibuat oleh ahli filsafat para muslim yang akhirnya mempunyai kekuasaan ilmu yang juga yaitu ilmu dari Allah. Nah, ilmu menurut perspektif Islam, konsep ilmu, perkataan ilmu dari segi bahasa berasal dari kata dasar ilmu di mana kata jamaknya yaitu ulum, bermaksud ilmu-ilmu. Nah, dalam kamus Al-Munjid mendefinisikan ilmu sebagai memperolehi pengetahuan tentang sesuatu perkara dan sebenar-benarnya atau mengetahui sesuatu perkara berdasarkan keyakinan dan pengetahuan. Nah, Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan Al-Arab memberikan 4 penjelasan terhadap akar kata al-ilmu. Pertama, ilmu adalah merujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah, kedua yaitu al-ilmu lawan kata dari al-jahlu atau tidak tahu atau tidak duga. Ketiga itu ilmu atau mengetahui sesuatu bermaksud mengenalinya atau arafa. Keempat yaitu ilmu dengan pengertian al-alam berdasarkan akar kata yang sama tetapi memberi maksud tanda atau alamat. Nah, ilmu al-yakin sebagai objek akhir epistemologi Islam. Nah, epistemologi Islam sangat menekankan ilmu yang sampai kepada derajat yakin dalam objek akhir suatu perkara yang mempunyai unsur-unsur kebenaran secara mutlak. Nah, sesuatu yang benar itu seharusnya mempunyai elemen yang dipercayai kebenarannya secara yakin tanpa ada sedikitpun unsur keraguan, kesamaran dan prasangka terhadapnya. Dalam arti kata yang lain, sesuatu yang diterima sebagai benar itu adalah berdasarkan kepada ilmu al-yakin, manakala yang tidak benar adalah berlawanan dengan ciri-ciri tersebut. Konsep ilmu al-yakin adalah ilmu yang dapat menampakkan sesuatu dengan jelas, di mana tidak ada keraguan dan kemungkinan wujudnya. Kesilapan dan kesamaran di sekitarnya tidak pernah dipikirkan oleh seseorang yang memiliki ilmu tersebut. Nah, ilmu al-yakin juga adalah ilmu yang mustahil adanya unsur kekeliruan, kesalahan dan kesamaran di mana seseorang itu tidak boleh membatalkan ilmu berciri tersebut atau mempercayai bahwa ilmu tersebut boleh dibatalkan. Nah, istilah al-yakin adalah berlawanan dengan istilah syak. Nah, konsep al-yakin ini amat ditekankan dalam epistemologi Islam, di mana hal-hal yang berkaitan dengan persoalan akidah Islam dan syariat memerlukan tingkat keyakinan yang tinggi dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam masalah akidah, seseorang muslim harus mempunyai tingkat keyakinan yang tinggi dalam menyatakan keesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bidang syariat pula, pemakaian ilmu al-yakin amat penting dalam pembuktian suatu kasus tanpa boleh ada sedikit pun keraguan dalam suatu bukti yang qaid. Keyakinan terhadap suatu masalah melibatkan 3 tingkatan keyakinan yang berkaitan dengan ilmu manusia, yaitu yang pertama ilmu al-yakin, yang kedua ainu al-yakin, dan yang ketiga yaitu hakku al-yakin. Ilmu al-yakin adalah ilmu yang berdasarkan alasan atau kesimpulan hasil dari kuasa manusia yang menghakiminya, sebagaimana yang dapat dipahami menerusi ayat berikut yang bermaksud, "Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan ilmu
yang yakin. Manakala ainu al-yakin merupakan keyakinan melihat sesuatu perkara berdasarkan kepada mata sendiri, yaitu melihat dan seterusnya mempercayainya sebagaimana apa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud sekali lagi kamu benar-benar melihatnya dengan aina al-yakin. Seterusnya tahap hak al-yakin adalah tahap di mana sesuatu kebenaran itu tidak mungkin terjadi unsur-unsur kesilapan dari tahap pertama dan kedua, yaitu ilmu al-yakin dan ainu al-yakin. Kebenaran ini merupakan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah, yang dimana sebagai hak al-yakin sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Sebagai rumusnya, keyakinan yang mutlak adalah sesuatu yang mustahil ada padanya sedikit pun unsur keraguan dan was-was dalam perolehan ilmu. Sumber epistemologi Islam terdiri dari 4 saluran yang utama, yaitu yang pertama panca indera, yang kedua yaitu akal pikiran yang sehat, yang ketiga yaitu berita yang benar, dan yang keempat yaitu intuisi atau ilham. Panca indera sebagai salah satu channel utama yang menyiapkan atau memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia, merupakan salah satu yang bersifat realitas dan empiris. Salah satu panca indera ini merupakan indrawi luaran yang memberikan pengetahuan tentang alam sekitar manusia. Sumber-sumber ini merupakan data yang bersifat empiris yang diperolehi daripada 5 channel utama yang melibatkan organ-organ manusia dan hewan. Seperti yang pertama, mata digunakan untuk melihat, telinga digunakan untuk mendengar, lidah digunakan untuk merasa, kulit digunakan untuk menyentuh, dan hidung digunakan untuk mencium. Nah, sumber-sumber yang diperolehi melalui data ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indrawi luaran yang membekalkan pengetahuan berkaitan tentang alam sekitar. Data yang diperolehi melalui panca indera ini juga terdiri daripada data al-mahsusat, al-zahirat, di mana data yang bersifat sains ini dapat mencapai kepada pengetahuan yang berderajat. Ilmu al-yakin, al-mahsusat, al-zahirat adalah salah satu pengetahuan manusia yang dicapai melalui panca indera manusia, khususnya melalui penglihatan atau organ mata. Data-data ini bersifat mensor, yaitu data yang diperolehi manusia melalui alat indrawi luaran yang dimiliki oleh manusia. Nah, sebelum wafatnya Al-Kindi atau yang lahir sekitar 1 dasawarsa sebelum meninggalnya Khalifah Al-Rashid, lahir Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi. Nah, 7 tahun kemudian pada tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi, lahir filosof besar lainnya, yaitu Abu Nasr Al-Farabi. Abad berikutnya muncul Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Miskawaih. Kemudian ada Ibnu Sina yang digelari Al-Syaikh Al-Rais. Nah, kemudian setelah itu berturut-turut datang Ibnu Bajjah, Ibnu Tifail, Ibnu Rusyid, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Nah, pada akhirnya filsafat Islam selalu tumbuh berkembang, diantaranya di Indonesia dengan dipengaruhi oleh pemikiran filsuf-filsuf besar yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, datangnya ilham itu, Profesor Syed Al-Attas juga turut menyatakan bahwa intuisi merupakan salah satu media yang sah dan penting dalam menghasilkan pengetahuan yang berbentuk kreatif. Nah, aktivitas seperti membaca, berpikir, melakukan percobaan, dan berdoa merupakan salah satu daripada usaha dalam menghasilkan ilmu melalui saluran ilham. Berdasarkan asas ini, maka dapat disimpulkan bahwa ilham merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kebenaran yang telah diterima oleh mayoritas umat Islam. Namun, ilham tidak dapat mengalahkan sumber wahyu dalam mencapai tahap kesahihan dan kebenaran. Nah, perkembangan epistemologi Islam dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah.
tidak terdapat kata filsafat, tidak berarti bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengenal apa yang dimaksud dengan filsafat itu. Nah, dalam kedua sumber itu dikenal kata lain yang sama maksudnya dengan itu, yaitu kata hikmah. Nah, pemikiran terhadap hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Nah, lebih-lebih dalam persoalan yang fundamental, menyangkut akidah atau keyakinan agama. Jadi meskipun indera mampu menghasilkan suatu pengetahuan, tetapi hanya akal manusia yang menghasilkan konsep bersifat universal. Nah, jadi peran epistemologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting agar siswa atau mahasiswa tidak mudah terjerumus dalam suatu pemahaman tertentu. Nah, hal demikian juga dibutuhkan adanya pengetahuan dan kebenaran secara universal dan sesuai dengan akal pikiran untuk memahami suatu ajaran tertentu di mana penyebarannya secara langsung pada masyarakat. Selain itu, untuk pencegahannya juga dapat melalui pengarahan di sekolah, di mana seorang guru harus lebih memperhatikan dan mengarahkan siswanya agar tidak terjerumus oleh pemahaman tertentu. Nah, selain itu, hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab, serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Nah, dalam epistemologi dikenal dengan sebuah cara untuk mendapatkan suatu ilmu. Peranan epistemologi dalam menangkal radikalisme pada dunia pendidikan. Nah, istilah bahwa radikalisme dimaknai sebagai suatu paham atau aliran tertentu yang begitu militan dan ekstrem dalam masalah politik. Kelompok radikalisme menginginkan suatu perubahan yang besar dan pembaharuan sistem sosial dan politik berdasarkan prinsip-prinsip agama yang diyakininya. Nah, dan seringkali menggunakan cara-cara seperti kekerasan untuk mengubah sistem yang selama ini dianggap sangat jauh dari nilai-nilai agama. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia dalam memahami Islam sebagai perspektif radikalisme. Nah, penyebaran radikalisme tersebut pada kalangan tertentu bisa menggunakan bermacam cara. Selain daripada itu, Wan Mohnur Wan Daud mendefinisikan istilah epistemologi sebagai filsafat yang membicarakan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses suatu ilmu. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas dan menyelidiki tentang asal-usul, sumber, kaedah, proses dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan yang menghantarkan kepada hakikat kebenaran. Nah, epistemologi sebagai cabang dari filsafat. Nah, perkataan filsafat merupakan istilah bahasa Inggris, yaitu filosofi, yang berasal dari gabungan dari dua perkataan Yunani, yaitu yang pertama yaitu philo dan yang kedua yaitu sophia. Nah, philo yang bermaksud cinta, manakala sophia yang bermaksud hikmah atau kebijaksanaan. Maka dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta kepada hikmah, cinta kepada pengetahuan, dan cinta kepada kebijaksanaan. Nah, Pythagoras merupakan orang yang pertama menggunakan istilah ini dan dapat menyebut dirinya sebagai seorang filosofos atau pencipta kebijaksanaan. Nah, dalam pembahasan ini, epistemologi merupakan salah satu daripada cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu. Nah, adapun dari segi sejarah pula, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan kepada disiplin filsafat ini, lahirlah cabang-cabang ilmu lain seperti yang pertama yaitu matematika, ilmu logika, ilmu mantik, ilmu kedokteran, dan sebagainya.
Manakala ainu al-yakin merupakan keyakinan melihat sesuatu perkara berdasarkan kepada mata sendiri, yaitu melihat dan seterusnya mempercayainya sebagaimana apa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sekali lagi kamu benar-benar melihatnya dengan aina al-yakin. Seterusnya tahap hak al-yakin adalah tahap di mana sesuatu kebenaran itu tidak mungkin terjadi unsur-unsur kesilapan dari tahap pertama dan kedua, yaitu ilmu al-yakin dan ainu al-yakin. Kebenaran ini merupakan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah, yang dimana sebagai hak al-yakin sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Sebagai rumusnya, keyakinan yang mutlak adalah sesuatu yang mustahil ada padanya sedikit pun unsur keraguan dan was-was dalam perolehan ilmu. Sumber epistemologi Islam terdiri dari 4 saluran yang utama, yaitu yang pertama panca indera, yang kedua yaitu akal pikiran yang sehat, yang ketiga yaitu berita yang benar, dan yang keempat yaitu intuisi atau ilham. Panca indera sebagai salah satu channel utama yang menyiapkan atau memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia, merupakan salah satu yang bersifat realitas dan empiris. Salah satu panca indera ini merupakan indrawi luaran yang memberikan pengetahuan tentang alam sekitar manusia. Sumber-sumber ini merupakan data yang bersifat empiris yang diperolehi daripada 5 channel utama yang melibatkan organ-organ manusia dan hewan. Seperti yang pertama, mata digunakan untuk melihat, telinga digunakan untuk mendengar, lidah digunakan untuk merasa, kulit digunakan untuk menyentuh, dan hidung digunakan untuk mencium. Nah, sumber-sumber yang diperolehi melalui data ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indrawi luaran yang membekalkan pengetahuan berkaitan tentang alam sekitar. Data yang diperolehi melalui panca indera ini juga terdiri daripada data al-mahsusat, al-zahirat, di mana data yang bersifat sains ini dapat mencapai kepada pengetahuan yang berderajat. Ilmu al-yakin, al-mahsusat, al-zahirat adalah salah satu pengetahuan manusia yang dicapai melalui panca indera manusia, khususnya melalui penglihatan atau organ mata. Data-data ini bersifat mensor, yaitu data yang diperolehi manusia melalui alat indrawi luaran yang dimiliki oleh manusia. Oleh itu, data-data inilah yang membekalkan sesuatu pengetahuan yang benar tentang alam sekitar kita. Nah, akal berkaitan dengan kedudukan akal sebagai sumber epistemologi. Islam mengakui kedudukan akal berdasarkan kepada batasan yang mampu dicapai olehnya. Data-data yang diperolehi melalui saluran atau fakulti akal adalah bersifat rasio dan a priori, di mana akal akan menafsirkan sesuatu maklumat berdasarkan kepada kerangka logikanya. Umpamanya, akal memberikan pengetahuan atau maklumat bahwa 10 lebih banyak daripada 1, ataupun contoh lain yaitu seseorang itu tidak mungkin berada dalam 2 tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Saluran pengetahuan ini adalah bersifat aksioma, di mana maklumat ilmu itu terbukti dengan sendirinya melalui proses a priori. Nah, penggunaan akal dengan baik amat difokuskan oleh Islam karena diantaranya satu syarat seseorang itu dibebankan atau mualaf dengan hukum syarat adalah mempunyai akal yang sempurna. Nah, berkaitan hal ini, Profesor Al-Attas menambahkan perkataan sehat bagi perkataan akal sebagai sumber saluran ilmu disebabkan akal yang mudah dipengaruhi oleh imajinasi dan ramalan yang terkadang dapat menghasilkan keputusan yang salah dan keliru. Nah, walaupun berdasarkan kepada pengetahuan yang betul, sementara itu
Ibnu Rushd menyatakan bahwa penggunaan akal dalam menghasilkan sumber ilmu adalah berdasarkan 3 kerja dasar, yaitu yang pertama mengabstrakkan, yang kedua menggabungkan, dan yang ketiga yaitu menilai. Ketiga-tiga dasar ini merupakan tindakan akal dalam menyerap sesuatu gagasan maupun konsep yang bersifat universal dan hakiki. Di samping itu juga penggunaan akal sebagai sumber ilmu amat dititik beratkan dalam syariat Islam untuk menentukan persoalan hukum berlandaskan kepada sumber wahyu. Dalam hal ini, para ahli fikih Islam telah meletakkan peranan ijtihad dalam menggunakan fungsi akal dalam menentukan sumber hukum tambahan yang tidak tertulis secara jelas di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Contohnya yaitu qiyas, ijma, istihsan, maslahah, siyasah, syariah, masalih, mursalah, dan sebagainya. Nah, al-khabar al-sadiq atau berita yang benar, al-khabar al-sadiq atau sumber berita yang benar merupakan sumber utama dalam saluran ilmu berdasarkan perspektif Islam. Nah, sumber utama ini terdiri daripada 2 jenis, yaitu sumber yang berlandaskan kepada wahyu atau Al-Quran, dan yang kedua yaitu sumber mutawatir. Al-Quran sebagai sumber utama ilmu tidak dapat diragukan lagi karena merupakan kebenaran yang mutlak yang menghantar kepada keyakinan. Nah, dalam surah Al-Alaq jelas menunjukkan bahwa sumber segala ilmu adalah dari Allah, karena Allah lah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, para malaikat juga mengakui bahwa mereka tidak mempunyai suatu ilmu melainkan apa yang diberikan oleh Allah. Seterusnya, Al-Quran mengisyaratkan bahwa terdapat sumber-sumber ilmu yang lain. Jika diiringi dengan kajian dan orientasi yang betul, akan membawa kepada kebenaran wahyu ilahi. Nah, ini disebabkan pada akhir suatu kajian itu akan membawa kepada sumber yang sama. Nah, oleh itu Al-Quran sendiri merupakan sumber utama berbagai bentuk ilmu seperti ilmu sejarah, metafisik, sosiologi, sains, dan sebagainya. Nah, sumber-sumber mutawatir pula merujuk kepada semua data ataupun pengetahuan yang diambil dari banyak sumber lain secara bersambungan sehingga sampai kepada satu jumlah bilangan rawi tertentu yang menyebabkan tidak dapat diragui lagi tentang kebenaran data tersebut. Nah, hadis mutawatir adalah contoh untuk berita yang benar, di mana dalam periwayatan hadis mutawatir menekankan terhadap sumber yang banyak dan data yang berterusan menyebabkan tidak mungkin terdapat keraguan dan kepalsuan. Nah, oleh sebab itu, data yang berdasarkan kepada jenis ini merupakan data yang tidak mungkin dipermasalahkan kesahihannya. Nah, di samping itu juga sumber-sumber bersifat mutawatir ini didasarkan kepada rawi yang mempunyai keluhuran dan ketinggian akhlak yang tidak mungkin sama sekali melakukan kebohongan atau pemalsuan terhadap berita atau pengetahuan yang disampaikan. Nah, intuisi atau ilham. Intuisi atau ilham merupakan sumber ilmu bersifat dalaman yang berkaitan dengan hati, jiwa, dan batin seseorang dalam memberikan sesuatu pengetahuan. Nah, ilham yang benar adalah datang dari Allah. Ia dilemparkan ke dalam jiwa hambanya yang bersih melalui jalan kasyaf. Nah, melalui jalan ini pintu hati akan terbuka dan segala pengetahuan akan didapatkan tanpa adanya halangan. Pencapaian ilmu melalui jalan ilham merupakan lembaran pengetahuan ke dalam hati seseorang tanpa perlu berusaha dan belajar. Adapun hati yang menjadi tempat penerimaan ilham adalah hati rohani, yaitu hati yang bersifat ketuhanan dan kerohanian. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa dasar untuk menerima ilham adalah mempelajari semua dasar-dasar ilmu di alam ini. Manakala beramal dan beribadat boleh memudahkan jiwa menerima ilham yang benar, dan aktivitas berpikir pula akan menyebabkannya. Misalnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 17 yang apabila diterjemahkan adalah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ayat Al-Quran tersebut
dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajarannya hendaknya dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan cara demikianlah kebenaran mutlak Al-Quran dapat diyakinkan. Al-Asy'ari yang seringkali disebut sebagai bapak teologi umat Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai salah seorang tokoh pemrakarsa berfilsafat dengan hukum Islam. Al-Asy'ari adalah generasi kedua setelah Al-Kindi. Nah, sementara Al-Kindi yang menguasai dengan baik bahasa Yunani dan bahasa Syria, inilah yang dikenal pengulasan dan penerjemah buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, termasuk menerjemahkan buku Plotinus yang sangat terkenal, yaitu Enneads, yang di dalamnya membahas ajaran-ajaran Plato dan Aristoteles. Pada waktu itulah filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam mulai menemukan bentuknya. Nah, begitu pesatnya pengaruh filsafat Yunani kala itu sehingga tidak sedikit umat Islam yang mencurigainya, bahkan ada yang tegas-tegas menentangnya sebagai perbuatan bid'ah dan menyesatkan. Nah, sebelum wafatnya Al-Kindi atau yang lahir sekitar 1 Dasawarsa sebelum meninggalnya Khalifah Al-Rashid, lahir Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi. Nah, 7 tahun kemudian pada tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi, lahir filosof besar lainnya, yaitu Abu Nasr Al-Farabi. Abad berikutnya muncul Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Miskawaih. Kemudian ada Ibnu Sina yang digelari Al-Syaikh Al-Rais. Nah, kemudian setelah itu berturut-turut datang Ibnu Bajjah, Ibnu Tifail, Ibnu Rusyid, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Nah, pada akhirnya filsafat Islam selalu tumbuh berkembang, diantaranya di Indonesia dengan dipengaruhi oleh pemikiran filsuf-filsuf besar yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, datangnya ilham itu. Profesor Syed Al-Attas juga turut menyatakan bahwa intuisi merupakan salah satu media yang sah dan penting dalam menghasilkan pengetahuan yang berbentuk kreatif. Nah, aktivitas seperti membaca, berpikir, melakukan percobaan, dan berdoa merupakan salah satu daripada usaha dalam menghasilkan ilmu melalui saluran ilham. Berdasarkan asas ini, maka dapat disimpulkan bahwa ilham merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kebenaran yang telah diterima oleh mayoritas umat Islam. Namun, ilham tidak dapat mengalahkan sumber wahyu dalam mencapai tahap kesahihan dan kebenaran. Nah, perkembangan epistemologi Islam dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Tidak terdapat kata filsafat, tidak berarti bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengenal apa yang dimaksud dengan filsafat itu. Nah, dalam kedua sumber itu dikenal kata lain yang sama maksudnya dengan itu, yaitu kata hikmah. Nah, pemikiran terhadap hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Nah, lebih-lebih dalam persoalan yang fundamental, menyangkut akidah atau keyakinan agama. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa definisi epistemologi yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi, epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa contoh dari epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu kursi. Misalnya,
Pernyataannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi, dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Nah, akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Nah, inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Seperti disinyalir Asy'ari tadi, alasan mereka cukup masuk akal, yaitu bahwa seandainya filsafat atau Yunani merupakan bagian dari petunjuk dari Allah dan di dalamnya ada kebenaran-kebenaran, maka pastilah Nabi dan para sahabat membahasnya. Makanya untuk konteks Indonesia yang mayoritasnya menganut paham Asy'ariyah, kita sangat heran atas kekurangannya, bahkan hampir tidak adanya sama sekali sambutan umat Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Kebanyakan di antara umat masih mencurigai filsafat sebagai hanya akan menyesatkan dan karenanya harus dijauhi. Mereka lebih senang berkutat pada kitab-kitab fikih yang ditulis untuk menjawab tantangan zamannya atau sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, sehingga sama sekali tidak terasa nilai aktualisasinya sekarang. Mereka lupa bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan modern sekarang tidak akan sampai ke Eropa kalau bukan karena jasa para filosof. Nah, dan ilmuwan Islam zaman dulu, sikap penentangan pada zaman Asy'ari tidak berhasil menghentikan laju perkembangan filsafat. Buktinya filosof-filosof besar tetap saja lahir sesudahnya. Bahkan dalam kurun waktu yang sangat rapat, hanya 9 tahun. Peranan epistemologi dalam menangkal radikalisme pada dunia pendidikan. Nah, istilah bahwa radikalisme dimaknai sebagai suatu paham atau aliran tertentu yang begitu militan dan ekstrem dalam masalah politik. Kelompok radikalisme menginginkan suatu perubahan yang besar dan pembaharuan sistem sosial dan politik berdasarkan prinsip-prinsip agama yang diyakininya. Nah, dan seringkali menggunakan cara-cara seperti kekerasan untuk mengubah sistem yang selama ini dianggap sangat jauh dari nilai-nilai agama. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia dalam memahami Islam sebagai perspektif radikalisme. Nah, penyebaran radikalisme tersebut pada kalangan tertentu bisa menggunakan bermacam cara. Misalnya melalui organisasi, ceramah-ceramah di masjid-masjid, media massa seperti majalah atau buku, bahkan pada media sosial. Jadi dengan adanya penyebaran secara langsung kepada masyarakat, akibatnya radikalisme Islam telah memasuki sebagian besar dunia pendidikan di beberapa daerah. Nah, jika hal demikian tidak segera untuk diantisipasi, besar kemungkinan dapat menumbuhkan sikap intoleransi, bahkan semakin menjalarnya pula
terorisme di kalangan pelajar. Adanya paham radikalisme yang merajalela seperti saat ini yang banyak dijumpai di kampus juga bukan sesuatu yang baru lagi yang terjadi pada kalangan mahasiswa. Nah, terdapat banyak kasus yang terjadi pada mahasiswa yang akhirnya racing dari kuliah yang tujuannya untuk bergabung dalam sebuah gerakan tertentu untuk membangun negara Islam. Lalu, pentingkah peranan epistemologi dalam menangkal pemahaman radikalisme pada generasi muda, kasusnya di kalangan pelajar? Nah, dalam hal ini, peran epistemologi sangat penting dalam mengatasi berbagai paham yang selama ini dianggap sebagai radikalisme kasus dalam. Nah, maka timbullah pertanyaan, mengapa demikian? Karena epistemologi berkenaan dengan sifat pengetahuan dan dapat menjadi dasar pengetahuan. Sebab dalam menetapkan benar tidaknya pikiran atau pengetahuan berdasarkan ukuran kebenaran, kritika pengetahuan sendiri untuk memberikan tinjauan secara mendalam dalam menentukan benar tidaknya pengetahuan yang diperoleh manusia. Maka peranan epistemologi dalam dunia pendidikan ini mencakup pada hakikat pengetahuan. Diaman tugas epistemologi yaitu berusaha dalam menetapkan sebuah kebenaran suatu isi pemikiran. Nah, adapun salah satu fungsi epistemologi yaitu sebagai sarana dalam mengetahui berbagai variasi kebenaran pengetahuan. Nah, berbicara mengenai pengetahuan tentunya sangat beragam, apalagi merujuk pada sebuah kebenaran. Mengenai kebenaran sendiri, sesungguhnya pada kehidupan manusia tidak bisa hidup jika hanya pada satu kebenaran, maka dari itu manusia harus mempunyai kebenaran pengetahuan yang beraneka agar manusia menjadi lebih mudah dan mendekati kesempurnaan. Nah, adapun salah satu objek epistemologi yang berhubungan yaitu objek empiris, di mana suatu pengetahuan pada dasarnya ada dan dapat dianggap oleh indera baik lahir maupun batin. Nah, selain itu sumber pengetahuan mengenai pemikiran yang berdasarkan pada akal dan rasio. Nah, ilmu menurut perspektif Islam, konsep ilmu, perkataan ilmu dari segi bahasa berasal dari kata dasar ilmu, di mana kata jamaknya yaitu ulum, bermaksud ilmu-ilmu. Nah, dalam kamus Al-Munjid mendefinisikan ilmu sebagai memperolehi pengetahuan tentang sesuatu perkara dan sebenar-benarnya, atau mengetahui sesuatu perkara berdasarkan keyakinan dan pengetahuan. Nah, Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan Al-Arab memberikan 4 penjelasan terhadap akar kata al-ilmu. Pertama, ilmu adalah merujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah, kedua yaitu al-ilmu lawan kata dari al-jahlu atau tidak tahu atau tidak duga. Ketiga itu ilmu atau mengetahui sesuatu bermaksud mengenalinya atau arafa. Keempat yaitu ilmu dengan pengertian al-alam berdasarkan akar kata yang sama tetapi memberi maksud tanda atau alamat. Nah, walaupun berdasarkan kepada pengetahuan yang betul, sementara itu Ibnu Rusyid menyatakan bahwa penggunaan akal dalam menghasilkan sumber ilmu adalah berdasarkan 3 kerja dasar, yaitu yang pertama mengabstrakkan, yang kedua menggabungkan, dan yang ketiga yaitu menilai.
Ketiga-tiga dasar ini merupakan tindakan akal dalam menyerap sesuatu gagasan maupun konsep yang bersifat universal dan hakiki. Di samping itu juga penggunaan akal sebagai sumber ilmu amat dititik beratkan dalam syarat Islam untuk menentukan persoalan hukum berlandaskan kepada sumber wahyu. Dalam hal ini, para ahli fikih Islam telah meletakkan peranan ijtihad dalam menggunakan fungsi akal dalam menentukan sumber hukum tambahan yang tidak tertulis secara jelas di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi meskipun indera mampu menghasilkan suatu pengetahuan, tetapi hanya akal manusia yang menghasilkan konsep bersifat universal. Nah, jadi peran epistemologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting agar siswa atau mahasiswa tidak mudah terjerumus dalam suatu pemahaman tertentu. Nah, hal demikian juga dibutuhkan adanya pengetahuan dan kebenaran secara universal dan sesuai dengan akal pikiran untuk memahami suatu ajaran tertentu di mana penyebarannya secara langsung pada masyarakat. Selain itu, untuk pencegahannya juga dapat melalui pengarahan di sekolah, di mana seorang guru harus lebih memperhatikan dan mengarahkan siswanya agar tidak terjerumus oleh pemahaman tertentu. Nah, selain itu, hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Nah, dalam epistemologi dikenal dengan sebuah cara untuk mendapatkan suatu ilmu. Maka di dalam pendidikan, mulai dari perencanaan sampai penerapan pendidikan harus dilaksanakan secara benar, tepat, dan ilmiah. Nah, pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara pengalaman. Oleh karena itu, di dalam mengkaji sebuah sistem proses pendidikan harus adanya hasil dari suatu kajian yang mendasar. Nah, model sebuah pendidikan merupakan proses yang sangat bermakna di dalam pencerdasan bangsa. Nah, pedoman yang dilaksanakan merupakan sebuah mekanisme bagi para pelaksana, baik dari tingkat pusat sampai pada guru yang sebagai pusat tombak pendidikan. Epistemologi memiliki arti kata pemikiran, percakapan mengenai pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Cabang filsafat epistemologi membahas tentang sifat pengetahuan, dasar pengetahuan, dan pengetahuan yang didapat oleh manusia. Nah, epistemologi memiliki fungsi dalam filsafat ilmu, yaitu sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya. Nah, dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan. Fungsi epistemologi dalam bidang keilmuan dapat membantu pengembangan pemikiran mengenai suatu masalah dan mendorong manusia berpikir kritis tentang suatu kejadian. Nah, sebab-sebab dan lain sebagainya. Nah, dari hal ini akan menimbulkan banyak pernyataan yang muncul. Dalam pikiran manusia dan memancing adanya keinginan untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, selain itu, dengan berpikirnya manusia, sebuah temuan ataupun hasil pemikiran, teori, pendapat baru akan dihasilkan dan menjadi ilmu pengetahuan juga penguat dasar ilmu sebelumnya. Nah, sebagai contoh hasil dari pemikiran epistemologi yaitu pendapat Isaac Newton
mengenai penyebab mengapa sebuah apel bisa jatuh ke bawah dari atas pohon yang akhirnya menimbulkan pernyataan dan pemikiran. Nah, pada akhirnya muncullah teori hukum Newton dalam ilmu sains dan teori yang berawal dari apel jatuh. Dari pohon tersebutlah yang bisa kita pelajari sampai saat ini, bahkan telah membantu dunia pengetahuan, khususnya dunia sains. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi. Apabila ada kata-kata saya yang salah, baik itu dalam pengucapan atau perbuatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation.